Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Mari nyanyikan lagu ini bersama, bertepuk tangan bersama. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Are you ready? Let's sing it together. Dalam Dia kita beroleh pengampunan, sebab Dia kaya dengan kasih karunia. Dalam Dia kita beroleh penebusan, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Here we go. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. With your faith, sing it again. Dalam Dia kita beroleh penebus, sebab Dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Kami mau nyanyikan Kau Tuhan. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Everybody clap your hands together. Kau Yesus yang termulia. With your faith, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. One more time, sing it together. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, di dalam kasih-Nya bagi kita. Give a big shower Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami. Siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin.
Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teen Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, bertepuk tangan, atau mendengar bahasa-bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita. Dan itu merupakan ekspresi cinta kita kepada Tuhan. Nah, sekarang ada beberapa informasi yang akan aku sampaikan kepada kalian semua. Yang pertama adalah Teen Online Service bisa kalian akses setiap minggunya di jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita bisa diberkati bersama-sama. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan kalian, bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan komsel kalian masing-masing, via online ataupun offline. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan kalian untuk join komsel online ataupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara yang berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. Halo semuanya, welcome to AOC Teen Online Service. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang super powerful. Nah, di part yang pertama kita belajar tentang relationship yang tepat sasaran. Artinya, target itu harus diam dan dia tidak bergerak. Bukan ditentukan oleh budaya, akan tetapi ditentukan oleh firman Tuhan. Tuhan menginginkan kita di tempat di mana Dia tahu tujuan Tuhan bisa terjadi di dalam hidupmu, dan tujuannya adalah kamu mempunyai relationship yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu di part yang kedua, dan kabar baik buat kalian yang single, you will enjoy this. So, single not alone. Katakan bersama-sama, single not alone. Kalian bisa ketik di kolom komentar, single not alone. Nah, dari mana sih pandangan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama di Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kejadian 2 ayat yang ke-18. Kita baca bersama-sama. Tuhan berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Nah, Tuhan memberi perhatian akan kebutuhan manusia. Jadi Tuhan tidak sekedar menjadikan manusia serupa dengan gambarnya, tetapi Dia juga memperhatikan kebutuhan manusia. Ayat ini menjelaskan, "Aku akan menjadikan penolong yang sepadan." Artinya, pernikahan itu adalah anugerah dari Tuhan atau inisiatif dari Tuhan itu sendiri. Nah, tidak baik manusia seorang diri saja. Artinya manusia memerlukan atau membutuhkan seseorang penolong, atau dapat disebut juga manusia tidak dapat hidup sendiri. Nah, hari ini ada satu tag yang kita nggak boleh lupa dari part ini, yaitu jomblo bukan berarti harus selalu kesepian, melainkan waktu yang tepat untuk mempunyai banyak teman dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang berguna. Sekali lagi, jomblo bukan berarti harus selalu kesepian, melainkan waktu yang tepat untuk mempunyai banyak teman dan menghabiskan waktu untuk hal yang berguna. Nah, sepadan bukan sama. Katakan bersama-sama, sepadan bukan sama. Kenapa sih perlu orang lain? Karena jika manusia seorang diri, maka manusia akan mengalami yang namanya kesepian. Katakan bersama-sama, kesepian. Nah, sehingga Tuhan memberikan penolong yang sepadan, tetapi bukan yang sama. Atau penolong itu serupa, tetapi dia tuh seimbang, bukan sama. Serupa, tetapi seimbang, bukan sama. Penolong itulah yang akan melengkapi kekurangan manusia sehingga meniadakan kesepian. Nah, dalam ayat ini dapat diperjelas bahwa Hawa sebagai penolong yang sepadan yang fungsinya berbeda, tetapi mereka itu saling melengkapi, sehingga dapat disebut lelaki dan perempuan adalah pasangan yang saling melengkapi. Sepadan artinya sejodoh atau cocok, alias klop satu sama lain. Itu sama seperti baut dan mur. Baut dan mur. Bentuknya memang berbeda. Yang satu bentuknya panjang, yang satu bentuknya bulat, ada lubangnya. Ya, mereka berbeda, tapi mereka itu bisa bersatu.
Mereka bisa menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, konsep ini sama seperti laki-laki dan perempuan. Tidak sama, tetapi saling menyatu. Dan semua ini terjadi karena adanya sebuah relationship yang baik. Jadi, lelaki dan perempuan yang menyatu dalam konsep yang benar, yaitu konsep pernikahan. Makanya Tuhan mengambil tulang rusuk yang ada di dalam Adam untuk dijadikan Hawa, yaitu sebagai penolong yang sepadan dengan Adam. Yang walaupun saat itu ia memberikan makanan, yaitu buah terlarang untuk si Adam, tetapi mereka akhirnya menerima hukuman atas perbuatan mereka. Di satu sisi, orang akan berpendapat, wah ternyata berpasangan malah akan membuat kita bertindak salah dan lain-lain. Tetapi pemikiran itu kurang tepat. Bagaimanapun kondisinya, Anda tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Atau mungkin berkata, saya tidak perlu orang lain. Kenapa? Karena kita dalam makhluk sosial yang kita juga perlu orang lain. Karena jelas bahwa firman Tuhan mengatakan, tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, bagian yang kedua, hubungan bukan berarti harus pacaran. Hubungan bukan berarti harus pacaran. Tapi tidak perlu risau atau galau kalau misalnya kamu mungkin sekarang jomblo atau single. Akan tetapi kamu jangan menyendiri. Kita perlu membangun sebuah hubungan yang baik terhadap semua orang. Hidup menyendiri itu sama seperti orang mati. Menjadi jomblo atau sendiri di dalam Tuhan itu bukan suatu masalah. Oleh sebab itu, jangan terlalu memaksakan keadaan yang nantinya bukan menjadi kehendak Tuhan. Jomblo itu hanyalah pandangan masyarakat, bukan semua ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam. Nah, kerugiannya apa sih kalau misalnya Anda terburu-buru dan tidak tepat? Kalau Anda terburu-buru untuk memutuskan mencari pasangan lalu menikah supaya Anda tidak sendiri, yes, memang itu penting, tetapi harus dipikirkan dengan matang. Karena membangun keluarga itu tidak gampang dan perlu persiapan yang matang. Lebih baik jomblo daripada terburu-buru hanya karena kejar usia atau faktor-faktor lainnya. Lalu kemudian hari menjadi hancur dan bercerai karena mengetahui bahwa dia atau pasangan Anda ternyata memiliki sifat yang berbeda karena Anda terburu-buru saat mengejarnya. Nah, oleh sebab itu terjadi sebuah kehancuran dan perceraian. Makanya harus dipikirkan dengan matang-matang. Jangan terburu-buru untuk mengambil sebuah keputusan yang belum pernah kamu lakukan di dalam hidupmu. Kenapa demikian? Kita lihat bersama-sama dalam Maleakhi 2 ayat yang ke-16. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Jika terjadi sebuah perceraian, berarti relationshipmu sudah rusak dan dirimu itu sudah rusak. Relationship dalam dirimu itu sudah rusak. Karena menikah perlu hubungan yang baik dan sehat antara suami dan istri. Jika hubungan itu rusak, maka yang terjadi hanyalah pertengkaran setiap hari, kemudian akhirnya memutuskan untuk bercerai. Tuhan tidak senang karena bukan itu tujuan yang Dia inginkan di dalam hidupmu. Jomblo bukan berarti kamu harus selalu kesepian, melainkan waktu yang tepat untuk kamu punya banyak teman dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang berguna. Jika kamu masih jomblo, it's okay, no problem. Tidak perlu buru-buru dan berkecil hati, semua ada waktunya. Kalau ada orang yang berkata sendirian itu selalu sepi, ya itu adalah definisi dari orang-orang yang ada di sekitarmu, bahwa jomblo adalah sebuah kesepian. Bagian yang ketiga, kenapa sih kamu merasa kesepian? Yang pertama, kamu sudah termakan oleh kata-kata orang di sekelilingmu. Yang kedua, kamu terpengaruh oleh lingkunganmu. Yang ketiga, kamu menjadikan budaya pasangan hidup. Jadi, pasangan hidup itu adalah budaya. Kamu perlu ingat bahwa keadaan lingkungan bukanlah sebuah kebenaran yang menjadi penuntun hidupmu, melainkan hanya melalui firman Tuhan. Jadi lingkunganmu bukanlah kebenaran. Kebenaran itu hanya firman Tuhan saja. Perlu diingat bahwa jomblo itu hanya status.
yang diberikan oleh lingkungan masyarakat dan tidak ada yang salah di dalam Tuhan. Anda yang sudah menikah dan Anda yang akan menikah atau Anda yang masih jomblo, Anda tidak berdosa di hadapan Tuhan. Karena hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan, bukan ditentukan dari jomblo atau tidaknya seseorang. Amin. Nah, minggu lalu kita pelajari, single bukan status. Single itu keberadaan diri. Tuhan menciptakan kamu, Anda dan saya, kita itu utuh. Dikatakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah, yaitu imago Dei. Tuhan itu utuh. Dan kamu yang single, kamu yang juga punya pasangan, kita itu diciptakan single, kita itu juga diciptakan oleh Tuhan utuh. Oleh sebab itu, supaya kamu merasa tidak kesepian, kamu harus membangun relationship kepada semua orang, yaitu mempunyai banyak teman, tergabung dalam komsel, cell group, karena di sana pasti Anda tidak akan kesepian, tetapi Anda akan dihibur oleh punya relationship yang baik dengan semua orang. Jangan terburu-buru, tetaplah tenang, karena semua ada waktunya dan semuanya pasti di waktu yang tepat. Hanya kita menunggu waktu saja yang baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Ingat, di dalam hidup ini semuanya sudah diatur sedemikian rupa dan tertulis dalam Pengkhotbah 3 ayat yang pertama sampai yang ke-15. Kalian bisa baca. Di sana dikatakan segala sesuatu ada waktunya. Bisa diketik di kolom komentar, segala sesuatu ada waktunya. It's okay to be single, but not good to be alone. Katakan bersama-sama, it's okay to be single, but not good to be alone. Jomblo bukan berarti kita harus selalu kesepian, melainkan waktu yang tepat untuk mempunyai banyak teman dan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang berguna. Nah, artinya menjadi lajang atau jomblo tidak harus, artinya menjadi lajang atau jomblo itu tidak berdosa. Katakan bersama-sama, tidak berdosa. Jomblo tidak berdosa. Harus Anda pahami dan harus Anda pahami, Anda bukan berdosa kalau Anda itu adalah orang yang jomblo atau yang single atau kesepian. Itu salah besar ya guys. Di dalam Tuhan, Anda tetap menjadi orang yang diberkati Tuhan. Tidak boleh menyendiri, tidak boleh tidak mempunyai relationship atau hubungan. Nah, harus membedakan ya, jomblo dengan menyendiri. Apa sih bedanya jomblo dengan menyendiri? Kalau jomblo ini adalah waktu yang tepat untuk mempunyai banyak teman. Kita bisa membangun relationship dengan orang sebanyak-banyaknya. Kita punya waktu yang cukup banyak untuk memulai hal-hal yang baru, belajar hal-hal yang baru, melakukan hal-hal yang berguna. Tetapi ketika kamu menyendiri itu artinya kamu menarik diri dari hubungan, baik itu dengan lawan jenis atau dengan teman-teman. Menyendiri itu tidak baik, karena di dalamnya ada unsur kesengajaan atau keinginan tidak mau membangun hubungan apapun terhadap orang lain. Nah, ini nih yang bahaya. Serasa bahwa dirinya tidak memerlukan orang lain. Dia punya dunianya sendiri. Anda sama seperti kayak orang mati. Jadi jomblo bukan berarti harus selalu kesepian, melainkan waktu yang tepat untuk mempunyai banyak teman dan menghabiskan waktu untuk hal yang berguna. Katakan amin. Ketik di kolom komentar, katakan amin. Nah, terus apa dong yang harus saya lakukan? Nah, buat teman-teman yang single, yang pertama, gunakan waktu untuk mempunyai banyak teman. Kalian harus buat teman yang banyak dimanapun, di sekolah, di kuliah, di gereja, dimanapun, sebanyak-banyaknya kalian harus cari teman. Terus perbanyaklah wawasan, kalian bisa belajar hal sebanyak mungkin. Kamu bisa habiskan waktu untuk belajar sesuatu, mungkin ada yang mau belajar di bidang seni, atau di bidang kuliner, atau di bidang apapun. Kalian bisa belajar sebanyak mungkin. Atau kalian bisa menggunakan waktu kalian untuk melayani Tuhan, dan sebagainya. Yang kedua, buat kalian yang single, kalian harus bisa membedakan antara jomblo dan menyendiri. Bedakan antara single versus alone. Nah, buat teman-teman yang couple, yang sudah punya pasangan, apa yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian bisa saling melengkapi, seperti Baut dan Mur ini.
Kalian bukan berarti kalian harus melakukan seks sebelum nikah, no. Tapi yang dimaksud di sini adalah saling melengkapi satu sama lain. Mungkin kalian bukan pasangan yang sama persis plek, tapi kalian adalah pasangan yang saling melengkapi, yang sepadan. Nah, jadilah pasangan yang saling melengkapi. Evaluasi relationship kamu, saling melengkapi di dalam iman, pelayanan, kemajuan hidup, dan sebagainya. Kalian bisa saling mensupport, saling mengingatkan, dan sebagainya. Sepadan bukan berarti sama, tetapi saling melengkapi. Nah, jadilah pribadi yang mempunyai relationship yang baik terhadap semua orang. Tidak harus menikah baru mempunyai relationship. Jadi punya relationship itu bukan berarti punya hubungan status menikah atau pacaran dan sebagainya, tapi kamu punya hubungan dengan orang lain. Itu yang namanya relationship. Saat sendiri pun kita bisa membangun relationship yang banyak dimanapun kamu berada. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Thank you Tuhan buat firman hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dimanapun anak-anak-Mu berada Tuhan, yang di rumah, yang dimanapun di luar Tuhan, yang mungkin sedang mendengarkan online service ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, jadikan anak-anak-Mu Tuhan pribadi yang utuh Tuhan, seperti Engkau Tuhan, serupa dan segambar Tuhan. Jadikan kami Tuhan pribadi yang tidak mau menjadi orang yang alone Tuhan, tidak mau menjadi orang yang menyendiri Tuhan, tapi kami mau mempunyai banyak kawan, kami mau mempunyai relationship di luar sana Tuhan, sebanyak-banyaknya Tuhan. Buat kami yang single Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau Engkau izinkan Tuhan, berikanlah kami jodoh yang terbaik Tuhan, yang sepadan dengan kami Tuhan, supaya kami bisa dibangun menjadi lebih lagi Tuhan, lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Kita bisa saling membangun Tuhan. Berdoa untuk teman-teman yang couple Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati hubungan relationship kami Tuhan, memberkati pasangan Tuhan, di dalam Engkau saja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan di dalam relationship hubungan pasangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, pacaran, dating is about merit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati hubungan kami Tuhan, biarlah kami Tuhan bisa saling membangun Tuhan satu sama lain Tuhan, menjadi kesukaannya Tuhan. Thank you Jesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you guys.